dipersembahkan oleh, didukung oleh Kita sekarang ingin tahu Ketua KPK, apa sih hal-hal rahasia yang berhasil dikulik oleh tim Mata Najwa? Kita lihat sama-sama profilnya berikut ini. Konon nama Abraham Samad diambil dari nama Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Saat ia lahir, ayahnya sedang membaca buku mengenai mantan Presiden Amerika Serikat itu. Sejak dulu memiliki hobi yang unik, lari dan tinju. Samad mengaku hidungnya bengkok gara-gara kerap bertinju. Kisah asmaranya terbilang nekat. Sejak kuliah jatuh cinta dengan perempuan bernama Indriana Kartika. Tanpa proses pacaran, Samad langsung datang melamar dan mengajak nikah. Suatu hari di usia 8 tahun, ia pernah dimarahi ibunya gara-gara mengambil 5 kapur tulis di sekolah. Sang ibu menekankan betul bahwa perbuatan Samad salah. Sebuah peristiwa yang terus ia ingat hingga kini. Gemar makan palu basah, hidangan khas Sulawesi Selatan. Ada warung langganan di Jalan Serigala Makassar yang dulu nyaris setiap hari ia datangi. Pak Abraham Samad, itu betul Bang. Jadi sempat dihukum karena mencuri 5 kapur tulis. Bukan mencuri. Apa itu? Mengambil dan beda tipis, mengambil mencuri. Dibiarkan sama gurunya. Ah. Ini kapur tulisnya diletakkan di situ, terus diambil, semua orang ambil, terus gurunya liatin aja, gurunya nggak marahin. Oh. Itu sama kayak penegak hukum yang tahu aja tapi nggak marah, itu sama, analoginya sama ya? Iya. Kalau gitu sebelum kecewa ada kenang-kenangan sedikit, 5 kapur tulis, boleh kita kasih 5 kapur tulis buat Pak Abraham Samad supaya tidak gelo gitu. Oh ini dari sebelah sini, 5 kapur tulis untuk Pak Abraham, 5 aja ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh tepuk tangan? Diajarkan untuk jujur sejak kecil dari ibu karena peristiwa 5 kapur tulis. Ya, jadi begini ceritanya Mbak Najwa. Waktu saya SD, saya melihat setiap harinya kalau saya pulang sekolah, rata-rata teman saya sering mengambil kapur tulis ini. Tiba suatu hari, saya juga ikut-ikutan ngambil 5 batang. Tiba-tiba ibu saya melihat. Terus ibu saya menghampiri dan dia bertanya ke saya, suaranya agak meninggi. Abraham, dari mana kamu ambil kapur tulis itu? Saya bilang dari sekolah. Terus dia lanjut lagi. Apakah waktu kamu mengambil kapur tulis ini guru kamu melihat? Saya jawab, guru saya melihat. Bahkan teman-teman yang lain dari hari ke hari selalu melakukan ini dan dibiarkan. Terus orang tua saya begini bilang, tahu nggak apa yang kau sudah lakukan hari ini? Kau sudah mengambil barang yang bukan milik kamu. Mengambil barang yang bukan milik kamu sama dengan pencurian. Suatu pendidikan yang luar biasa yang diberikan oleh orang tua kita tentang keteladanan. Walaupun mungkin kita sadar orang tua kita bukan seorang profesor. Oleh karena itulah saya sangat yakin kejadian inilah yang membuat saya terpilih jadi ketua KPK. Luar biasa. Kita ingin tahu apa yang unik-unik dari seorang Anies Baswedan. Kita lihat sama-sama profilnya yang berikut ini. Semasa kecil punya hobi berantem alias adu jotos dan pernah jadi atlet gulat. Hobi memelihara burung dan ada satu burung kesayangannya yang berjenis anis. Salah satu makanan favorit Anies Baswedan adalah siomay pinggir jalan. Pernah menjadi presenter program TV Tanah Merdeka di TVRI Stasiun Yogyakarta. Menjadi ketua dari para ketua OSIS SMA se-Indonesia mengalahkan semua kandidat lain. Mas Anies, betul semua kan tadi? Mau praktek gulat silakan, ada ada yang jago tinju katanya di sebelah sana. Ya, memang saya gulat waktu itu. Karena kalau ikut olahraga yang lain selalu kalah. Bilang apa? Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak selalu tumbang? Basket kalah tinggi, larinya kalah cepat. Sepak bola lari kalah cepat. Begitu gulat maka kita ketemu lawan tanding yang berat badannya sama. Nah, di situ kemudian kita bertarung dan alhamdulillah setiap mewakili sekolah selalu menang pertarungan gulat.
masih gulat kadang-kadang? Enggak. Sekarang tergantung arenanya ya. Tapi Itu kode. Kalau di Twitter hashtag kode, tergantung siapa jagoannya. Tapi selalu siap untuk gulat. Selalu siap untuk gulat. Kalau yang ini siap untuk apa ya? Suka malu-malu kalau ditanya. Kita lihat dulu profilnya Joko Widodo yang berikut ini. Setahun setelah lulus kuliah, Jokowi melamar kekasihnya Iriana. Ia memberikan cincin kawin yang waktu itu seharga Rp24.000. Mengaku gampang tidur meski sehari hanya tidur beberapa jam. Jika sudah terlalu mengantuk, Jokowi bisa curi waktu 10-15 menit untuk tidur di sela pekerjaannya. Sekeluarga menyukai kucing, bahkan dulu di rumah dinas wali kota Solo, Loji Gandrung, pernah ada 30 kucing yang dipelihara. Jarang makan, bahkan sarapan pun nyaris tidak pernah. Tiap pagi hanya rutin minum air seduhan temulawak dicampur kacang hijau dan madu. Hobi olahraga terutama futsal dan bulu tangkis. Bahkan pernah mengalahkan mantan gubernur Jakarta Sutioso dalam sebuah pertandingan bulu tangkis. Tepuk tangan dong Pak Jokowi. Pak Jokowi, apa sih yang paling dikangenin dari Solo kalau lagi belusukan di Jakarta? Kalau ke Solo itu kalau pagi bisa nyoto. Kalau nyoto ya di Soto Gading ya. Kalau siang makan sate di Sate Mbok Galak sama Bu Bejo. Kalau malam memang sudah dari dulu di sini ya nggak pagi nggak siang malam. Kalau malam kalau nggak hik ke Wongsolemu. Jadi makan terus tapi kok tetap kurus katanya beratnya cuma 54 kilo ya Pak? 54 kilo ya. Itu beda tipis sama saya loh Pak. Kok bisa tetap kurus Pak Jokowi? Ya nggak tahu ya, makan saya ya biasa-biasa saja makannya. Ada makanan saya makan, nggak ada yang nggak saya makan ya. Apa karena stres ya? Stres ngurus Jakarta ruwet jadi akhirnya? Enggak. Saya nggak pernah yang namanya stres, nggak pernah. Kalau kerja capek, saya bisa tidur di mana-mana. Misalnya di kantor udah merasa pusing, udah saya kunci sama 10 menit dibangunkan. Saya bisa tidur 10 menit, bangunkan, tidur, kerja lagi. Mimpinya apa tuh Pak kalau cuma 10 menit? Enggak, saya gampang tidur betul. Kemudian kalau pas macet juga setengah jam bisa tidur di mobil. Kalau pas pesawat dari Jogja Solo, pas naik, tidur, turun, baru bangun. Pak Jokowi. Gampang saya tidur, tapi memang nggak ngerti saya juga. Nggak bisa gemuk, nggak ngerti saya. Nggak bisa gemuk. Pak, cincin kawin 24.000. Masih dipakai itu tah, 24.000? Masih. Harganya 24.000? Zaman itu ya. Zaman itu. Kalau sekarang sudah tak ternilai ya Pak. Zaman dulu 24.000, sekarang tak ternilai. Jokowi tepuk tangan dong. Sekarang ke Pak JK, tepuk tangan yang paling kencang buat Pak JK. Pak JK terus terang Pak, ini tim Mata Najwa kemarin agak kesulitan mencari apa yang rahasia dari Yusuf Kala. Karena kita tahu Pak JK ini kan orangnya terbuka apa adanya. Semuanya ditunjukkan, tidak ada yang rahasia. Jadi kita ngulik-nguliknya agak susah. Ini dia yang rahasia dari Muhammad Yusuf Kala. Kita lihat sama-sama. Sejak umur 8 tahun, sudah sering menjadi kasir di toko tekstil dan barang kelontong milik keluarganya di Watampone Bone. Pernah dalam setahun memperoleh 4 gelar doktor honoris causa, yaitu dari Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Syah Kuala Banda Aceh, dan Universitas Brawijaya Malang. Meski sekolah di SMP Islam, pelajaran favoritnya bukan agama, tetapi sejarah dan ilmu bumi. Kendaraan pertama yang dibelikan ayahnya adalah Vespa yang diperoleh saat ia duduk di bangku SMA. Meski kaya raya dengan total aset lebih dari 300 miliar rupiah, ia lebih memilih memakai sepatu murah merek JK Collection buatan pengrajin Cibaduyut dengan ukuran sepatu 40. Betul Pak? Iya betul. Pak, ini JK Collection? Iya asli dong. Hah?
Asli. Coba disorot dulu buktinya. JK Collection, mana kameranya ini ya? Pak Kas. Betul, JK Collection. Harga 175.000. 100. Kasihan tamu-tamu yang lain nggak dapet JK Collection. Oh iya. Apa kita kasih JK Collection ya? Mau ya? Ada nggak sih Mata Najwa kasih JK Collection ada? Oh sudah ada JK Collection untuk semuanya. Satu-satu dikasih JK Collection. Yang ini buat siapa? Yang ini Pak JK. Oh belakangan karena yang punya saham. Yang ini buat? Oh Pak Jokowi Pak. Makasih Pak JK. Boleh. Pak dari Mata Najwa bukan dari Pak JK loh Pak. Hah? Namanya punya Pak JK cuma yang bayar kantong sendiri. Pak boleh dicoba Pak Jokowi. Yang buat Mas Anies ada? Ini Pak Anies. Matching sama bajunya Mas Anies. Ini baju. Wih. Wow. Untuk Pak Gubernur Jawa Tengah, warnanya juga coklat Mas. Oke. Supaya matching. Kalau dipakai makan 7 kali. Boleh sambil dicoba dong Mas Ganjar. Boleh. Pas ya? Sepatu dansa itu. Pak Abraham, kita itu mau ngasih sepatu takut disangka gratifikasi. Gimana dong? Iya kan Pak JK? Betul. Jadi buat Pak Abraham posternya aja. Poster aja ya. Apa itu? Poster. Soalnya ketua KPK nggak boleh dapat hadiah apapun. Iya Mas Ganjar. Kalau beliau berdua nggak apa-apa. Tapi saya sama Mas Jokowi mesti ngomong dulu sama beliau. Ini gratifikasi nggak nih? Kalau nggak udahlah, nggak. Balikin aja. Gimana? Jadi begini Mbak Najwa, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas kepada penyelenggara negara. Jangankan sepatu, diskon saja yang di luar dari ketentuan, diskon, rabat, itu sudah gratifikasi. Misalnya begini, karena Pak Ganjar ini ditahu gubernur, sehingga sebuah travel misalnya, biasanya dia kasih orang diskon tiket itu cuma 5%, tapi karena Pak Ganjar ditahu gubernur, dikasih diskon misalnya sampai 7%, 8%, itu gratifikasi. Jadi bahkan sekecil itu pun gratifikasi ya? Oleh karena itu, ini nggak ada masalah, diterima, terus nanti dilaporkan di KPK. Siapa? Lihat nih. Nanti saya dampingi. Kalau Pak Jokowi aja dikasih, masa cuma Pak Jokowi dikasih gitar Metallica, kan Mata Najwa juga mau ngasih sepatu, tapi jangan dikembaliin ya Pak. Tapi itu diketahui, saya dengan Anies bukan penyelenggara Penyelenggara. negara. Iya. Jadi aman aja, mau kasih 3 pun enggak apa-apa. Ditambahin. Tapi kalau Pak Abraham dapat, kalau sampai Pak Abraham dapat, maka harus dibentuk komite etik KPK. Ini, yes. Daripada saya pusing-pusing, saya berikan langsung ke Pak Abraham aja lah. Tadi Ya, wajah saya ini wajah desa. Jadi saya pengen punya face dan body seperti Mas Anies.